Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi nama siapa? Oh, Sardianti, kelas 10. Oh, 10 ya. Mungkin Sardianti, sebelumnya Ibu minta maaf karena telah menyita waktunya untuk berdiskusi dengan Ibu dengan satu guru mata pelajaran yang biasanya mengajar di Sardianti punya kelas. Nah, sebelumnya saya tanya-tanya, saya mau tahu kedekatan Sardianti dengan guru yang satu. Kalau ini nama Ibu siapa? Ibu Siti mengajar mata pelajaran apa? Akidah akhlak. Oh iya ya, dia guru akidah akhlak di kelas 10 nih ya. Terus terkait dengan ini nih Sardianti, Ibu guru mau tanya tentang Ibu yang satu ini tentang cara mengajarnya di dalam kelas. Menurut Sardianti itu bagaimana menurut Sardianti punya pengamatan, penilaian dan pengamatan yang Sardianti lihat pada saat proses pembelajaran. Nah, Ibu guru sih ada catat-catat di sini, ada beberapa pertanyaan. Apakah sebelum mengajar itu memberikan tugas? Apakah sebelum Ibu guru ini memberikan tugas? Apakah dia menjelaskan dulu materinya ataukah bagaimana? Ya, kalau beliau belajar di kelas atau saya tuh beliau sebelum memberi tugas kepada kami, beliau selalu menjelaskan terkait materi yang akan diberikan tugas. Soalnya kan kalau tidak dijelaskan kita juga pasti tidak paham dengan materi tersebut. Makanya beliau selalu memberikan penjelasan baru dikasih tugas. Oh gitu ya. Jadi sebelum tugas diberikan, beliau ini memberikan penjelasan terkait dengan tugas yang akan diberikan sebentar. Oh gitu. Terus apakah dalam penyampaian materi yang Ibu kasih itu mudah dimengerti ataukah bagaimana? Menurut Sardianti bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih mudah dimengerti karena beliau sering mengulanginya begitu cara menjelaskan beliau, dan beliau selalu mengulangi apa yang beliau sampaikan sehingga kita itu mudah paham dan cepat mengerti dan tidak mudah lupa juga karena sering disampaikan juga begitu. Oh iya, mungkin tidak mudah lupa karena mungkin apa guru ini menghubungkan materinya dengan kehidupan sehari-hari misalnya. Iya, sering menghubungkan kehidupan sehari-hari, seperti misalnya ditanyakan kita bagaimana cara kita berada kepada orang tua atau guru-guru kita ketemu di jalan, ada titik seperti apa ini. Iya ya. Jadi kalau memang memberikan materi itu harus menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari supaya apa yang disampaikan itu tidak cepat untuk dilupakan ya, seperti ya kayak gitu. Terus dalam menyampaikan materi itu apakah guru akidah akhlak ini komunikasinya bagaimana? Apakah menggunakan bahasa yang baik ataukah menggunakan bahasa yang susah untuk dimengerti atau bagaimana? Dalam bahasa Indonesia biasanya Ibu selalu mengatakan menggunakan bahasa komunikatif yang mudah untuk dipahami dan dimengerti. Apa menurut kamu bagaimana cara penggunaan bahasanya di dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya sih bahasanya bagus karena untuk diri saya sendiri sih saya sangat cepat paham dengan penjelasan beliau mengenai materi yang apa beliau sampaikan. Karena menurut saya sih bahasanya cukup lumayan bagus. Terkait dengan cara pemberian materi, misalnya kalau misalnya ada teman-teman yang tidak menggunakan seragam pada hari itu, menurut Sardianti apakah beliau tegur ataukah bagaimana? Iya, beliau juga tegur, misalnya mungkin bajunya beda dengan celananya gitu atau rambutnya juga bahkan tidak sesuai dengan aturan sekolah, beliau juga sering tegur. Terus mungkin yang terakhir Sardianti, Ibu pernah yang mau Ibu tanyakan, dalam proses pembelajaran apakah beliau ini memberikan kesimpulan ataukah memberikan penilaian sebelum keluar dari kelas bagaimana? Iya, beliau juga memberikan kesimpulan, penilaian terhadap materi yang disampaikan dan atau tanya jawab yang beliau berikan kepada kita. Terus kalau beliau misalnya memberikan pertanyaan dan kita jawab, terus beliau memberikan kesimpulan begitu. Jadi kalau misalnya berakhlak baik, kesimpulannya terakhir itu harus berakhlak baik terhadap orang lain atau bahkan orang guru gitu. Otomatis Ibu pun pertanyaan terakhir sudah terjawab dengan Sardianti punya jawaban. Ini kan akidah akhlak, otomatis setiap akhir pembelajaran setelah ditutup dengan doa ya. Iya, tentunya. Mungkin itu saja. Terima kasih Sardianti atas semua jawaban-jawaban. Dari Sardianti Ibu bisa menggali pengetahuan bagaimana cara Ibu ini mengadakan proses pembelajaran di dalam kelas. Sebenarnya terima kasih Ibu Siti dengan Sardianti atas waktunya. Mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Jadi kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya ibu kelas sebelumnya belajar kimia. Kimia. Kalau ibu ini ibu siapa? Ibu Lila. Ibu Lila. Dia mengajar di Jasdim. Iya. Jadi ibu ini mau apa namanya? Mau tanya Jasdim terkait dengan ibu Lila bagaimana proses mengajarnya di dalam kelas. Nah, menurut pengamatan Jasdim. Nah, jadi yang pertama yang ibu mau tanyakan itu, apakah ibu Lila itu sebelum memberikan materi kepada siswa dan Jasdim dan teman-temannya, apakah dia memberikan materi itu berdasarkan bukunya ataukah cuma bicara-bicara saja begitu? Menurut Jasdim punya pengamatan bagaimana? Kalau menurut saya itu, kita kan pakai buku pakai buku di sekolah, jadi hanya ibu punya buku pribadi. Jadi ibu hanya kirim materinya di messenger. Jadi kita lihat di situ saja. Nanti sampai di sekolah, baru ibu jelaskan gimana itu keseluruhannya gitu. Oh, ini karena pembelajaran apa namanya online begitu. Oh, jadi dalam pembelajaran online beliau mengirimkan lewat messenger atau WA. Nanti setelah pembelajaran tatap mukanya baru dijelaskan melalui dengan buku paket yang ibu guru pegang begitu. Oke. Selain misalnya kalau misalnya dalam pembelajaran itu, apakah Jasdim misalnya ada yang hal-hal yang tidak dipahami, apakah Ibu Lila memberikan motivasi ataukah penguatan, ataukah menjelaskan kembali materi yang tidak dimengerti begitu? Itu kan tergantung dari siswanya. Kalau siswanya tidak dimengerti, kan nanti kan dikasih waktu itu ditanyakan bila mana yang tidak dimengerti. Setelah nanti kalau memang semuanya sudah paham, tapi kalau belum paham nanti ditanyakan. Setelah itu baru Ibu Lila yang menjelaskan di mana yang belum paham itu. Berarti diberikan waktu atau kesempatan untuk bertanya. Apabila memang siswanya sudah mengerti, bahwa berarti tidak lagi untuk bertanya. Tapi yang bagi siswa yang belum mengerti, berarti Bu Lila kasih kesempatan untuk bertanya bagaimana atau apa yang belum mengerti begitu ya. Apakah dalam pembelajaran yang Bu Lila lakukan itu kamu merasa nyaman tidak bersama dengan teman-teman? Apakah Ibu Lila menciptakan suasana nyaman? Karena bagaimana? Apakah suaranya keras sehingga kayak dalam proses pembelajaran itu kayak tertekan begitu? Kita menurut Jasdim bagaimana? Menurut saya Ibu Lila itu orangnya ramah, jadi santai-santai dalam belajarnya gitu, tidak perlu bawa suara besar. Jadi lalu yang bikin motivasinya apa, terus kasih latihan soal gitu. Jadi kita tuh maju satu persatu untuk membuktikan siapa yang mampu soalnya. Itu yang kita utamanya menjadi menyenangkan gitu. Menyenangkan. Lalu dalam proses pembelajaran misalnya, apakah dalam proses pembelajaran misalnya ada teman satu yang tidak fokus di dalam pembelajaran, apakah Ibu Lila menegur anak itu untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tata tertib dalam proses pembelajaran begitu, ataukah cuma membiarkan saja begitu? Dan kalau menurut saya, Ibu Lila kalau melihat ada siswa seseorang yang tidak fokus atau perhatikan tempat lain, itu dia menegur dan memberikan penjelasan nasihat untuk dimengerti, supaya kalau nanti pembelajaran tidak itu kan tidak repot untuk menjawabnya. Berarti mencari apa namanya, tetap memberikan perhatian dan arahan supaya tertib dalam melakukan pembelajaran. Terus yang terakhir Jasdim yang Ibu tanyakan, apakah kalau misalnya Ibu Lila mengajar dalam menutup pelajaran itu, apakah membaca salam ataukah membaca doa ataukah cuma kayak begitu langsung keluar kelas? Menurut Jasdim punya pengamatan bagaimana? Kalau menurut saya sih, Ibu Lila sebelum keluar untuk mau keluar beristirahat itu memberikan nasihat dulu, tidak memberikan nasihat kepada untuk belajar di rumah, jangan lupa isinya belajar dia. Setelah itu berbagi sama dan memberi motivasi juga. Iya, memberikan nasihat. Iya. Oke, Jasdim, terima kasih atas informasinya. Mungkin itu saja yang perlu Ibu
ditanyakan terkait dengan proses pembelajaran yang ibu Bila ya, guru Vina ya, Jasmine. Oh iya, yang apa yang dilakukan di dalam kelas ini, saya ini menggali informasi dari Jasmine tentang guru. Makasih banyak Jasmine, semua jawaban yang Jasmine memberikan respon yang baik ya. Jadi nanti mungkin ada teman-teman lagi yang dipanggil supaya kalau memang gurunya bagaimana berarti dikasih pembinaan atau bagaimana. Terima kasih Jasmine atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ibu mau apa namanya tanya siapa namanya? Ima. Panggilan Ima kelas berapa? Kelas 10 ya. Kelas 10 ya, tentang Ima punya bapak guru ini bagaimana dia punya proses pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, jadi Ima apa yang Pak Muli lakukan dalam kelas untuk Ima bisa menjawab sesuai dengan apa yang ibu ingin gali begitu ya. Jadi mungkin yang pertama yang ibu mau tanya ke Imanya, apakah Pak Muli ini sebelum memberikan tugas kepada Ima dan teman-teman lainnya, apakah dia menjelaskan dulu materinya? Oh, ya baik Bu. Sebelum beliau memberikan materi, beliau menjelaskan apa dulu pengertian dari materi yang akan beliau bawakan. Sehabis itu beliau akan memberikan evaluasi terhadap materi yang beliau bawakan agar para muridnya mengerti tentang materi yang dibawakan. Oh begitu ya. Jadi dia memberikan penjelasan dulu materinya dulu baru memberikan tugas. Terus yang kedua misalnya kalau misalnya dalam memberikan materi itu ataukah dalam memberikan penugasan apakah Pak gurunya ini atau Pak Muli ini sebagai guru mata pelajaran memberikan motivasi atau arahan atau bagaimana dalam proses pemberian tugasnya? Dalam memberikan tugas, beliau pasti seorang guru pasti memberikan motivasi bagi muridnya. Beliau sering memberikan motivasi bagi anak-anaknya untuk selalu berkembang untuk terus maju. Dalam memberikan motivasi dan pengarahan itu apakah cara berbicaranya itu sudah dipahami ataukah agak sulit atau menurut Ima bagaimana? Kalau menurut saya sih penjelasan yang beliau sampaikan saya paham karena tutur katanya tidak terlalu merepotkan. Oh begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya komunikatif, mudah dimengerti ya. Begitu mudah dimengerti. Kalau misalnya di dalam kelas Ima punya teman kelas tiba-tiba misalnya tidak mematuhi tata tertib di dalam kelas, kira-kira Pak Muli menegur atau bagaimana? Ataukah cuma membiarkan saja? Baik, apabila ada murid yang melanggar peraturan, beliau memberikan teguran. Pertama itu teguran, jika memang sudah berlebihan pasti dikasih sanksi. Sanksi. Biasanya sanksinya berupa apa? Mungkin disuruh lari kah? Iya, mungkin yang terakhir Ima pertanyaan Ibu, apakah misalnya dalam namanya kan belajar kalau misalnya sudah selesai belajar pasti kan diberikan membaca doa ataukah kesimpulan, apakah Pak Mulinya melakukan hal itu menyimpulkan materi dan berdoa sesudah pelajaran? Dalam beliau menyampaikan mata pelajaran itu selesai beliau menyampaikannya pasti berdoa dan mengambil kesimpulan dari materi yang beliau sampaikan. Gitu ya. Terima kasih Ima atas informasinya tentang Katong punya Bapak Guru. Semoga informasi ini Ibu jadikan sebagai referensi untuk mengetahui kepribadian dalam melakukan proses pembelajaran. Itu saja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.